Banyak dong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia dari kelas 12 kelas 3 absen 29. Perkenalkan, saya Santa Fajrina Nuria dari 12 IPS 3 absen 33. Halo, perkenalkan nama saya Safira Mustawaidila dari 12 IPS 3 nomor absen 32. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai organisasi regional NAFTA dan CAFTA DR. Yang pertama itu organisasi NAFTA. NAFTA adalah North American Free Trade Agreement, yaitu sebuah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang terdiri dari negara-negara yang ada di kawasan Amerika Utara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1994 oleh 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana terbentuknya NAFTA. Jadi pada awalnya itu Amerika Serikat dan Kanada telah lebih dahulu mengadakan kerjasama perdagangan bebas sejak tahun 1988. Nah, kerjasama ekonomi ini hanyalah sebatas kerjasama bilateral saja yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang semakin memburuk karena meningkatnya pengangguran dan banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Kanada itu memindahkan investasinya ke Amerika Serikat. Nah, kerjasama inilah yang menjadi cikal bakal atau embrio dari terbentuknya NAFTA. Nah, untuk pendirian NAFTA sendiri bermula ketika Meksiko pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi, dan hal inilah yang membuat Meksiko untuk berinisiatif untuk ikut mau melakukan kerjasama ekonomi multilateral dengan negara-negara dari kawasan Amerika Utara. Demi progres lebih baik, Amerika Serikat dan Kanada sepakat menerima tawaran Meksiko untuk saling bekerja sama dan mengatasi permasalahan ekonomi. Sehingga pada tanggal 12 Agustus 1992, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sepakat untuk mendirikan NAFTA. Meski telah terbentuk sejak tahun 1992, NAFTA ini baru diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994. Tujuan utama dari NAFTA ini merupakan organisasi yang menjanjikan kemudahan bagi negara-negara pesertanya di bidang ekonomi, mulai dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi tertentu, hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta. NAFTA menghilangkan semua batas-batas non-tarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-ketentuan agrikultural Amerika-Kanada digabungkan dengan NAFTA dengan bergabungnya Meksiko. Dengan ketentuan tersebut, semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan Amerika dicakup oleh tarif rate quotas atau disebut TRQ, dihapus sejak pada tanggal 1 Januari 1998. Dampak NAFTA terhadap perdagangan internasional. Yang pertama, NAFTA sebagai instrumen baru perdagangan internasional yang bersifat liberal, namun sangat protektif dan diskriminatif bagi pihak yang di luar NAFTA. Yang kedua, sebagai suatu blok perdagangan yang memproteksi investasi dan perdagangan negara-negara anggotanya. Yang ketiga, sebagai blok perdagangan yang protektif, ketentuan NAFTA telah menyebabkan terjadinya pemisahan, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, serta merubah jenis barang yang diperdagangkan. Yang keempat, perubahan NAFTA peta lokasi industri dunia disebabkan oleh besarnya peran perekonomian negara-negara NAFTA dalam perdagangan dunia. Organisasi selanjutnya adalah organisasi CAFTA. Jadi organisasi CAFTA ini yang bisa disebut dengan Central American Free Trade Agreement atau sebuah perjanjian perdagangan bebas antar negara Amerika Serikat dengan negara yang ada di kawasan Amerika Tengah seperti Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, yang pada saat itu masih hanya sedikit negara bergabung. Tetapi pada tahun 2004
tepatnya tahun 2004 ya, pada saat itu bergabunglah Republik Dominikan atau Dominikan Republik dengan CAFTA, sehingga penamaan CAFTA yang awalnya itu cuma CAFTA aja sekarang bernama menjadi CAFTA DR atau Central American Free Trade Agreement Dominikan Republik yang disetujui pada tahun 2003 sampai 2004. Lalu untuk latar belakangnya terbentuknya NAFTA sendiri ini adanya keinginan dari 7 negara yang ikut dalam CAFTA, yaitu Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Republik Dominikan untuk menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan Amerika Tengah guna memajukan perekonomian. Tujuan berdirinya CAFTA DR. 1. Menghapuskan pajak impor terhadap produk-produk yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dan negara-negara di Amerika Tengah. 2. Mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan tersebut. Yang ketiga, menceritakan peluang ekonomi baru yang lebih baik dengan membuka pasar. Yang keempat, memastikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak merugikan perjanjian perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara lainnya. Ketentuan CAFTA. Yang pertama, perdagangan jasa lintas batas, yaitu membuka kantor layanan jasa di negara tujuan. Yang kedua, jasa keuangan, melarang batasan kuantitatif. Yang ketiga, investasi, yaitu melarang perlakuan yang lebih istimewa terhadap investor dalam negeri maupun luar negeri. Yang keempat, akses pasar, menghapus adanya tarif produk ekspor dari negara satu ke negara lainnya demi kenyamanan bersama. Yang kelima, pertanian, yaitu tarif atau kuota ekspor harus diatur secara transparan, non-diskriminatif, dan responsif sesuai aturan yang dijalankan. Itulah yang bisa kami sampaikan mengenai organisasi regional NAFTA dan CAFTA DR. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.